Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Jayanti dari SMK Negeri Kabuh, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jombang, dengan fasilitator Ibu Nahdawati dan pengajar praktik Ibu Cici akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yaitu yang pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat dalam diri anak-anak supaya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, pendidikan menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun, peran pendidik diibaratkan seperti petani atau tukang kebun, dan anak-anak sebagai benih-benih tanaman yang disemai. Benih tanaman itu bisa bervariasi dalam satu kebun. Tentu mereka memiliki karakteristiknya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dalam dirinya. Tugas seorang tukang kebun adalah merawat, mempertimbangkan kebutuhan tanaman yang beragam. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Zaman terus berkembang dinamis, maka cara pendidik menuntun para murid juga terus berubah sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Namun, nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang dapat menjadi kekuatan kodrat alam seorang anak harus pula diutamakan dalam pendidikan. Yang ketiga, pendidikan untuk keselarasan budi pekerti. Pendidikan juga dimaksudkan memanusiakan manusia untuk memiliki karakter yang baik dan mencapai keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dalam hal budi pekerti, peran pendidik juga orang tua sebagai guru, penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, bermain adalah kodrat anak. Pendidik harus memahami bahwa permainan juga merupakan pendidikan, sehingga pembelajaran dapat diintegrasikan dalam sebuah permainan. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Selanjutnya, refleksi. Refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, anak ibarat kertas kosong. Saya berpikir bahwa anak-anak belum memiliki bekal dalam dirinya sampai guru mentransfer ilmu dan menyampaikan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran lebih dominan berpusat pada guru. Saya sebagai guru merasa lebih banyak berperan. Anak-anak seperti burung dalam sangkar yang harus mengikuti instruksi saya, kapan dan seperti apa mereka belajar dan menyelesaikan tugas. Saya masih lebih dominan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, menuntun yang menuntut karena terikat pada ketuntasan materi dalam kurikulum. Adanya target kurikulum yang harus dicapai seringkali membuat saya sebagai guru cenderung menuntut daripada menuntun. Meski niat awalnya adalah menuntun, namun tanpa disadari pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada ketuntasan materi dalam target kurikulum menjadikan banyak tuntutan yang saya berikan kepada peserta didik. Yang keempat, pembelajaran semata dilaksanakan di dalam kelas. Selama ini saya sering melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Saya berpikir belajar di luar kelas diperlukan hanya bagi mata pelajaran tertentu seperti olahraga. Yang kelima, lebih fokus pada tujuan pencapaian akademik. Pembelajaran lebih banyak mempertimbangkan pencapaian secara akademik, misalnya pengetahuan dan keterampilan, juga pada angka-angka yang dapat anak dapatkan dalam proses penilaian. Refleksi selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, anak adalah sebuah kertas dengan beragam bentuk dan isi tulisan yang masih samar. Bentuk dan isi tersebut adalah kodrat yang dimiliki anak, berupa nilai-nilai, bakat, dan minat anak. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak atau muncul sebagai budi pekerti yang baik. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berhamba pada anak.
Selanjutnya, pembelajaran memperhatikan kodrat keadaan peserta didik. Pendidikan dengan mempertimbangkan ragam karakteristik peserta didik dan mendorongnya menebalkan kekuatan kodrat yang dimiliki, serta memberi kesempatan mereka untuk merdeka belajar, tumbuh kembang sesuai dengan bakat minat yang dimiliki. Yang ketiga, mendidik menuntun sesuai kodrat keadaan peserta didik, agar mereka mampu tumbuh dengan mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Menuntun melalui arahan, bimbingan, dan keteladanan. Menuntun bukan menuntut, melainkan menjadi panutan. Memberi ruang bertumbuh kembang anak dengan merdeka belajar, namun tetap membersamai dan menggandeng mereka dengan arahan, bimbingan, dan keteladanan agar mampu mencapai pendidikan yang seimbang dan holistik. Yang keempat, setiap tempat adalah sekolah. Pembelajaran bisa dilaksanakan di dalam atau di luar kelas, dimanapun sesuai dengan konteksnya. Keluarga, masyarakat adalah sekolah. Setiap tempat adalah sekolah. Yang kelima, belajar sambil bermain. Bermain adalah kodrat anak, maka pendidikan bisa diintegrasikan dalam sebuah permainan, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya. Baik permainan tradisional maupun game online yang saat ini bisa dipadukan dengan konten pendidikan yang membuat anak senang dan makin semangat belajar. Yang keenam, pendidikan untuk keselarasan budi pekerti. Pendidikan tidak hanya tentang nilai-nilai akademik, namun juga pendidikan karakter untuk menyeimbangkan budi pekerti. Refleksi selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan yang pertama, meningkatkan basis pendidikan karakter dalam pembelajaran. Menguatkan pendidikan karakter dalam pembelajaran dengan contoh kegiatan, berdoa sebelum memulai pembelajaran, menjaga kebersihan lingkungan belajar, mendorong kejujuran anak dalam mengerjakan tugas, bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kelompok, disiplin memulai pelajaran. Saya juga harus meningkatkan integritas saya agar dapat memberi teladan bagi anak. Yang kedua, membuat kesepakatan dalam pembelajaran. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya ingin membuat kesepakatan dengan peserta didik agar mereka merasa nyaman dan senang menjalani setiap aktivitas pembelajaran. Termasuk dalam pemberian tugas, saya juga memberi kesempatan peserta didik menyampaikan pendapatnya. Saya berusaha menyesuaikan dan mewadahi minat dan kreativitas masing-masing peserta didik. Yang ketiga, memadukan permainan dan pembelajaran. Saya ingin menciptakan proses belajar yang menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan dalam proses belajar dan penilaian, misalkan dengan menggunakan kuisis, Kahoot, hingga permainan yang dilakukan di luar kelas namun masih mengandung unsur pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar. Saya menyelenggarakan kelas pembelajaran tidak hanya di dalam kelas namun di berbagai tempat di lingkungan sekitar, misal di perpustakaan, di taman, di lapangan, olahraga, menyesuaikan dengan konteks yang dibutuhkan agar peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh dan lebih semangat belajar. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.